varietal persimmon atau Diospyros kaki, atau lebih dikenal dengan nama buah kesemek, merupakan salah satu jenis tanaman tahunan yang tidak membutuhkan perawatan khusus dalam pertumbuhannya. Pohon yang berbuah setahun sekali ini biasanya dibiarkan tumbuh di kebun atau di pekarangan rumah tanpa harus dipupuk. Jika musim berbuah tiba, pemilik tinggal memetik hasil buahnya saja. Bisa dikatakan kesemek adalah buah organik yang tahan hama dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Berakhirnya musim hujan dan dimulainya musim kemarau adalah waktu berbuahnya tanaman asli Tiongkok ini. Yang dipetik adalah buah yang sudah besar dan berwarna kekuningan. Pada saat ini, buah sudah tua tetapi belum masak, atau biasa disebut mangkal. Buah kesemek matang memiliki tekstur yang sangat lunak, sehingga mudah hancur dan susah dibawa. Untuk itulah, kesemek dipetik saat masih keras. Satu pohon kesemek berukuran sedang mampu menghasilkan sekitar 100 kg buah segar. Mengingat masa-masaknya buah tidak bersamaan, maka proses pemanenannya akan dilakukan beberapa kali. Untuk mematangkan kesemek, tetapi tidak membuat teksturnya menjadi terlalu lembek, maka kesemek yang sudah aku panen akan direndam dalam air kapur. Buah-buah diletakkan di dalam drum air kapur dan didiamkan selama 4 hari. Perendaman dengan air kapur dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa kesat pada kesemek karena kandungan zat tanninnya yang cukup tinggi. Hasil pemeraman ini menjadikan buah kesemek matang, tetapi teksturnya tidak akan lembek seperti masak pohon, sehingga daya simpannya jauh lebih lama. Selain bisa dimakan langsung, buah kesemek juga bisa diolah dan dicampur bahan lain menjadi kue yang lezat bersama Ibu Yumani. Untuk diolah, buah kesemek matang ini aku cuci terlebih dahulu untuk membuang sisa kapur yang melekat di kulit buahnya. Proses pencucian juga membantu untuk membuang tangkai buah serta mencortir kalau ada buah yang busuk bisa langsung dibuang. Setelah bersih, barulah buah kesemek dikupas hingga menyisakan daging buah yang segar saja. Buah kesemek yang sudah lunak ini memudahkanku membuang kulit luarnya. Sebelum dicampurkan dengan bahan kue lainnya, maka buah kesemek kupas ini aku parut terlebih dahulu. Parutannya akan membuat kesemek lebih lembut sehingga mudah untuk diatur dengan bahan lainnya. Menurut beberapa penelitian, buah kesemek memiliki kandungan vitamin C dan A yang tinggi. Kandungan likopen buah kesemek berfungsi sebagai antioksidan dan pencegah kanker. Selain itu, jika rutin dikonsumsi, maka polifenol dalam buah kesemek dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penyakit jantung. Bu, semuanya udah halus ini, Bu? Udah deh, bagi baca, satu buat lumpur, satu buat jalan dulu. Oh, ya Bu. Hasil parutan buah kesemek inilah yang nantinya akan kami masak menjadi kue lumpur serta menjadi isian kue dadar gulung yang lezat. Sebagian buah kesemek yang akan dibuat menjadi kue lumpur diadon dengan tepung yang sebelumnya sudah dicampur dengan mentega. Semua bahan ini kemudian diaduk sampai merata. Adonan kue lumpur dibuat encer dan akan dimasak tanpa minyak ke dalam cetakan. Untuk memasak kue lumpur, satu bagian adonan dimasukkan ke dalam cetakan tembaga yang berbentuk bulat-bulat. Selanjutnya, kue lumpur akan dimasak dengan api kayu sekitar 10 menit. Api yang digunakan diusahakan tidak terlalu besar untuk menghindari gosongnya kue yang dimasak.
Sisa dari buah kesemek parut selanjutnya aku masak menjadi isian kue dadar gulung. Bubur buah kesemek yang masih encer ini akan dimasak hingga kering menjadi selai kesemek. Selama pemasakan, parutan buah kesemek harus diaduk terus-menerus agar tidak gosong. Hasil masakan dari bubur kesemek ini kemudian bisa langsung dijadikan isian dari kulit dadar gulung yang sudah dibuat sebelumnya. Tanpa perlu dimasak kembali, adonan kesemek yang sudah dibalut adonan tepung ini sudah bisa dinikmati. Beragam jenis olahan kue-kue tradisional dapat dibuat dengan bahan baku buah kesemek ini, sehingga dapat menjadi cara lain untuk menikmati buah kesemek. Ada beberapa jenis bahan pangan bergizi yang bisa dibuat menjadi beragam olahan masakan. Salah satunya adalah ubi, atau dalam bahasa Inggris disebut sweet potato, atau bagi masyarakat Jawa, ubi biasa disebut telo. Selain harganya yang murah, ubi juga tersedia banyak di pasaran karena mudah dibudidayakan. Ada beragam jenis ubi yang bisa diolah dan dibudidayakan, mulai dari ubi kuning, ubi putih, hingga ubi ungu. Ubi tidak hanya direbus atau digoreng saja, tetapi mulai banyak dibuat menjadi bermacam kue dan hidangan yang lezat. Salah satu tempat pengolahan ubi di Jawa Timur adalah Republik Telo di Malang. Republik Telo di Malang menjadi salah satu pusat pengolahan oleh-oleh yang berbahan baku telo di Jawa Timur. Di sini, sekitar 1 ton telo berbagai jenis menjadi bahan baku beberapa produk cemilan khas Malang. Di pabrik UKM ini, aku bersama para karyawan akan membuat salah satu olahan telo yang banyak digemari, yaitu nugget telo. Sebelum dibuat nugget, telo dicuci bersih terlebih dahulu. Umbi yang baru dipanen dari kebun masih menyimpan sisa tanah. Untuk itu, telo harus dicuci sebelum diolah. Sekitar 50 kg telo akan dicuci bersamaan di dalam mesin memutar yang telah diberi air ini. Dengan diputar seperti ini, maka semua bagian telo akan lebih cepat bersih dibandingkan dengan mencuci manual. Telo yang sudah dicuci bersih ini selanjutnya siap diolah. Khusus untuk dibuat keripik, maka telo ungu bersih hanya dibuang ujungnya dan langsung dipotong-potong. Sementara untuk dibuat bakpia, es krim dan nugget, maka telo yang sudah dicuci harus dikupas terlebih dahulu dengan menggunakan pisau khusus. Ini sangat membantu kami mengupas ubi dalam jumlah yang banyak. Ubi merupakan cadangan makanan dari tanaman ketela rambat yang mengandung karbohidrat kompleks, serat, serta beta-karotin dan bermacam vitamin dan mineral. Di antara manfaat besar ubi bagi kesehatan adalah kandungan kalium yang ada dalam ubi, berguna untuk menjaga tekanan darah, fungsi otot, dan fungsi saraf. Sedangkan bagi penderita diabetes, bisa mengganti asupan karbohidrat dengan tetap memperhatikan porsinya. Telo kupas yang sudah bersih ini nantinya akan dikukus selama 4 jam ke dalam dandang. Satu dandang besar bisa merebus hingga 100 kg telo, sementara dandang kecil sekitar 40 kg saja. Setelah dikukus lama, telo yang sudah lembut ini selanjutnya bisa diangkat untuk diolah menjadi beragam cemilan khas Republik Telo. Untuk dibuat nugget, telo kukus ini tinggal dihaluskan lagi agar mudah untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Cukup dengan ditekan atau dipenyet, maka telo matang ini sudah hancur. Bahan utama untuk campuran nugget telo adalah daging ayam. Daging ayam tanpa lemak ini sebelumnya harus dihaluskan dengan menggunakan blender. Selain daging ayam, untuk bahan baku nugget, kita juga bisa menggunakan daging sapi ataupun ikan tergantung selera dan kebutuhan.
Selain daging ayam, bawang putih yang menjadi bahan penyedap nugget ikut dihaluskan dengan menggunakan blender. Daging dan bawang putih halus dicampur dengan bawang bombay yang sebelumnya sudah ditumis dengan mentega. Semua bahan pelengkap nugget telo ini diaduk hingga merata. Ini Bu, kalau udah siap? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk sekali adon akan ditambahkan dengan 2 kg telo yang sudah dihaluskan tadi. Sebagai pemadat adonan, maka tepung terigu dan tepung maizena ikut dicampurkan. Adonan lalu diberi garam, lada serta pengenyal. Semua bahan dan bumbu nugget telo diaduk hingga tercampur merata. Adonan yang sudah diletakkan dalam loyang ini bisa langsung dikukus untuk mematangkannya. Pengukusan ini akan memadatkan adonan hingga kenyal dan mudah dipotong-potong nantinya. Setelah dikukus sekitar 40 menit, maka cetakan nugget dalam loyang sudah bisa diangkat. Nugget kukus yang masih panas ini sudah bisa dimasak, tetapi harus digoreng kembali agar enak untuk disantap. Nugget dikeluarkan dari loyang dan diiris memanjang seukuran jari orang dewasa. Potongan nugget akan dilapisi dengan putih telur dan tepung roti. Jika ingin dinikmati, maka nugget yang sudah berbalut tepung roti ini tinggal digoreng sebentar hingga berwarna kecoklatan. Menggoreng nugget juga sebaiknya menggunakan minyak yang banyak agar semua bagian nugget bisa matang berbarengan. Jika ingin disimpan atau menjadi buah tangan, maka nugget yang sudah diberi putih telur dan tepung roti bisa langsung disimpan dalam kotak dan disimpan dalam pendingin lemari es. Dengan cara ini, daya simpan nugget menjadi lebih lama dan lebih praktis. Jika ingin dinikmati, sudah tinggal digoreng saja. Nugget telo memiliki rasa gurih yang bisa dinikmati sebagai cemilan ataupun sebagai lauk makan nasi. Waduk Selorejo merupakan salah satu bendungan air yang menjadi sumber pengairan bagi warga Kabupaten Malang. Danau buatan seluas sekitar 400 hektar ini menjadi tempat penampungan air yang sumbernya berasal dari aliran Sungai Konto, anak Sungai Brantas, dan Sungai Kayangan. Berada di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang, waduk yang dibangun sejak tahun 1963 ini diapit Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Anjasmoro. Waduk ini juga menjadi sumber tenaga penggerak pembangkit listrik tenaga air PLTA Selorejo Malang. Selain itu, bagi warga sekitar, Waduk Selorejo merupakan sumber penghidupan sebagai tempat untuk mencari ikan bagi para nelayannya. Bersama Pak Eko yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada Waduk Selorejo, aku akan mencari ikan dengan jala yang besar. Di atas perahu kayu ini, jala ditebar untuk menangkap beberapa jenis ikan khas Selorejo, antara lain ikan mas atau tombro dan mujair. Untuk menangkap ikan air tawar itu, nelayan juga bisa menggunakan pancing ataupun jaring. Butuh keahlian khusus untuk bisa menjala dari atas sampan sekecil ini. Kali ini, kami memburu salah satu ikan primadona yang banyak dicari nelayan Selorejo, yaitu ikan tombro. Ikan sejenis ikan mas ini terbilang cukup banyak di sini dan mudah ditangkap dengan menggunakan jala. Selain ikan tombro dan mujair, di Danau Selorejo, nelayan juga banyak mencari ikan kecil yang biasa disebut ikan gadul. Berbeda dengan tombro yang ditangkap dengan menggunakan jala, maka ikan gadul
ditangkap menggunakan jaring kecil yang biasa disebut sodok. Ikan gatul banyak ditemui di pinggiran waduk yang ditumbuhi eceng gondok, sehingga mencarinya tidak perlu menggunakan perahu. Aku tinggal menyorongkan sodok ke dalam air untuk menjaring ikannya. Semua hasil tangkapan aku hari ini nantinya akan dimasak menjadi masakan yang lezat dan dibumbui khas waduk Sidoarjo. Sebelum dimasak, ikan hasil tangkapan aku bersihkan terlebih dahulu. Khusus ikan tombro yang berukuran besar, bagian sisi dan isi perut harus dibuang. Sementara untuk ikan gadol yang super kecil seukuran ikan teri ini, cukup dicuci untuk membuang sisa sampah daun yang ikut terjaring tadi. Ikan air tawar seperti tombro dan gatul merupakan sumber protein hewani yang berguna baik bagi perkembangan organ, sel, dan otot, terutama bagi anak-anak. Kandungan selenium ikan air tawar juga sangat bermanfaat sebagai antioksidan alami untuk mengurangi resiko penyakit kanker dan jantung. Bersama Ibu Ni, ikan tombro akan dimasak garang asam khas Sidoarjo. Agar masakan ikan tombro semakin lezat, menggunakan halusan bawang merah dan bawang putih, cabai rawit merah, dan juga kemiri. Semua bahan kemudian diulek sampai halus. Sementara tomat, belimbing wuluh, serta bawang pre dan cabai merah, cabai hijau besar cukup diiris. Campuran bahan iris ini akan menambah rasa segar dan sedap dari masakan garang asam. Sebagai pelengkap, cabai rawit utuh, daun jeruk, dan daun salam juga akan dimasukkan ke dalam masakan. Bumbu halus masakan garang asam ditumis terlebih dahulu sampai harum. Dengan menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak, bumbu halus digoreng pertama kali. Setelah itu, bumbu iris dan daun salam baru ditambahkan. Sebagai penambah rasa asamnya, maka air asam Jawa dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai mendidih. Untuk melengkapi bumbu rempah, maka santan kelapa ditambahkan sebagai kuah. Setelah semua bumbu masak dan mendidih, barulah ikan tombro yang sudah dibersihkan dimasak bersama bumbunya. Ikan kemudian dimasak dengan bumbu tumis sekitar 15 menit hingga bumbu meresap ke dalam daging ikan. Untuk ikan gatul, selanjutnya akan dimasak dengan cara dipepes dengan bumbu merah. Bumbu ini sebelumnya sudah dihaluskan oleh Ibu Ni. Jadi, aku tinggal mencampurkannya dengan ikan gatul yang sudah bersih. Bumbu merah ini terbuat dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan kemiri, serta daun salam yang dihaluskan. Tanpa perlu ditumis, bumbu merah halus ini kemudian dicampurkan langsung dengan ikannya. Untuk mematangkannya, ikan gatul berbumbu selanjutnya dibungkus dengan daun pisang. Setelah semua ikan sudah terbungkus daun, barulah pepes ikan gatul bumbu merah siap untuk dikukus. Sementara ikan tombro yang sudah ditumis dengan bumbu selanjutnya dibungkus kembali dengan daun pisang. Berbeda dengan cara membungkus garang asam kebanyakan, maka garang asam ikan tombro dibungkus seperti membungkus pepes. Ini dikarenakan ukuran ikan tombro yang besar cukup sulit jika dibungkus seperti biasanya. Setelah semua ikan terbungkus daun, maka ikan bisa langsung dikukus bersamaan. Untuk membuat semua bumbu meresap ke dalam daging ikan dan teksturnya menjadi padat dan matang, maka bungkusan ikan sudah bisa dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Dengan api yang cukup besar, butuh sekitar 40 menit untuk mematangkan ikan dan meresapkan bumbunya.
Potensi Waduk Silorejo di Kabupaten Malang ini menjadi sumber berkah bagi warga sekitar. Tidak hanya menyuplai kebutuhan akan air, waduk ini juga menjadi tempat bagi warga sekitar untuk mendapatkan sumber protein bagi kebutuhan sehari-hari.